Nyi Ngatmi dan Nyi Sarinem adalah dua sahabat yang saling melengkapi. Pada tahun 1960-an, mereka masih berusia 30 tahunan. Nyi Ngatmi dan Nyi Sarinem sengaja tidak menikah, layaknya wanita pada umumnya. Lantaran mereka ingin memperdalam ilmu kebatinan dan berdukungan. Karena pada zaman dahulu, orang sakti lebih disegani daripada orang yang punya harta melimpah. Meski satu perguruan, tapi mereka memilih aliran yang berbeda. Nyi Sarinem memilih menjadi seorang dukun beranak, sedangkan Nyi Ngatmi memilih menjadi seorang dukun santet atau guna-guna. Sewaktu masih muda, mereka selalu menghabiskan hari-harinya bersama. Hingga pada suatu hari, Nyi Ngatmi mengajak ngobrol dan bertukar pikiran. Di atas kursi anyaman bambulah Nyi Ngatmi mengutarakan keinginannya untuk memperdalam ilmu palasi. Ilmu palasi sendiri adalah ilmu hitam, di mana ilmu itu bisa membuat si pelaku ritual panjang umur dan hidup abadi. Nyi Sarinem kaget dan terkejut. Tentu saja dia tidak mengizinkan sahabatnya terjerumus dalam ilmu sesat. Karena salah satu syarat dari ilmu palasik itu sendiri adalah dengan cara memakan bayi hidup-hidup, yaitu bayi yang baru dilahirkan. Mereka berdua pun berdebat hebat, hingga mereka berdua saling mengeluarkan jurus-jurus silat yang mereka kuasai selama ini. Nyi Sarinem mencoba membujuk Nyi Ngatmi agar menghentikan niatnya itu, tapi semua itu percuma dan sia-sia. Nyi Ngatmi sudah terlanjur termakan rayuan setan. Akhirnya Nyi Ngatmi memutuskan pergi meninggalkan Nyi Sarinem sendirian di hutan terpencil. Di sebuah gubuk kecil beranyamkan bambu itulah saksi hidup perjuangan mereka berdua. Nyi Sarinem berdiri di balik pintu. Tak terasa, air matanya pun menetes melihat kepergian sahabatnya itu. Dalam hati Nyi Sarinem selalu mendoakan Nyi Ngatmi agar dia dihindarkan dari ilmu sesat. Tak terasa, mereka pun berpisah dalam waktu yang cukup lama. "30 tahun pun berlalu. Kini kehidupan mereka berubah seiring berjalannya waktu. Nyi Ngatmi sekarang menjadi dukun yang terkenal. Ilmu santetnya sudah tak diragukan lagi. Kehidupannya pun mulai membaik ketika Nyi Ngatmi berhasil menyelamatkan seorang kades di desanya. Nyi Ngatmi juga dapat mengalahkan dukun santet dari salah satu pesaing kades tersebut. Hingga akhirnya Pak Kades mengangkatnya sebagai salah satu orang yang berjasa dalam karirnya. Dan Nyi Ngatmi sendiri diberi hadiah sebidang tanah dan rumah. Itu berbanding terbalik dengan kehidupan Nyi Sarinem. Dia memilih hidup sederhana dan menjadi dukun beranak. Nyi Sarinem tidak memasang tarif kepada para pasiennya. Pada suatu hari, ketika Nyi Sarinem baru pulang dari rumah pasiennya, dia duduk di kursi bambu reotnya untuk melepas lelah. Tiba-tiba dia dikagetkan suara orang menggedor-gedor pintu dari luar sambil memanggil namanya. Nyi Sarinem, Nyi Sarinem." Setelah dibuka, ternyata ada seorang laki-laki dengan wajah yang penuh keringat bercucuran. Laki-laki itu tak lain adalah seorang pasien barunya, Kang Manto namanya. Dengan penuh rasa iba, Nyi Sarinem segera ikut dengan Kang Manto, tanpa memperdulikan rasa lelah di badannya. Dengan hanya ditemani lampu teplok dan sepeda ontel, mereka pun berjalan menyusuri jalan desa yang penuh dengan semak belukar. Perjalanan pun ditempuh hampir 3 jam lamanya. Di sela heningnya malam itu,
Sarinum pun bertanya, "Kenapa nggak minta tolong saja sama dukun bayi yang dekat oleh?" Kang Manto pun menjawab, kalau dukun bayi yang ada di desanya sudah tak sanggup lagi karena banyaknya pasien. Dengan terpaksa ia pun meminta tolong kepada Nyi Sarinum, satu-satunya orang yang bisa diharapkan. Tibalah Nyi Sarinum di rumah Kang Manto. Baru saja melangkahkan kakinya di depan pintu, dia dikagetkan dengan ruangan yang penuh ditutupi dengan papan, dan di segala sudut ditempel dengan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Papan itu menutupi dengan sangat rapat, hingga tak ada celah cahaya yang bisa masuk sedikit pun. Kini, rasa herannya terkikis ketika dia mendengar suara jeritan sakit dari seorang wanita. Tanpa pikir panjang lagi, Nyi Sarinum kemudian masuk, dan kemudian dia menolong istri Kang Manto dalam melahirkan. 1 jam kemudian terdengar suara tangisan bayi kecil. Dengan mengucap alhamdulillah, secara bersamaan mereka pun bernafas lega. Setelah melaksanakan tugasnya, Nyi Sarinum berniat untuk pulang. Tapi karena hari mulai fajar, Kang Manto melarang dan menyuruh Nyi Sarinum untuk menginap saja di rumahnya. Dengan terpaksa, Nyi Sarinum menerima tawaran dari Kang Manto. Keesokan paginya, sebelum berpamitan, Nyi Sarinum sarapan dengan menu seadanya, layaknya orang kampung. Di sela-sela obrolan, Nyi Sarinum pun bertanya kepada Kang Manto soal dinding rumah Kang Manto yang terbuat dari anyaman bambu itu ditutupi dengan papan yang begitu rapat. Kang Manto dan sang istri kemudian membuka cerita bahwa akhir-akhir ini di desanya selalu diteror dengan adanya hantu palasik atau kuyang yang memakan bayi yang baru dilahirkan. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Segala upaya dilakukan oleh para warga, termasuk Pak Kades. Namun, semua itu sia-sia. Kuyang itu masih berkeliaran di desanya sampai saat ini. Setelah mendengar penjelasan dari Kang Manto, Nyi Sarinum pun mengangguk dan mengerti fungsi dari papan yang mengelilingi dinding rumah Kang Manto. Tak lain agar suara tangisan bayinya tak terdengar sampai ke telinga penganut ilmu palasik itu. Nyi Sarinum dengan memangku bayi Kang Manto menjelaskan kalau ilmu palasik bukanlah ilmu dari Jawa, melainkan ilmu dari Pulau Kalimantan. Tapi ilmu itu bisa dipelajari dan diturunkan. Wajah Nyi Sarinum pun pucat termenung. Dia teringat dengan sahabatnya 30 tahun yang lalu, yaitu Nyi Ngagni yang ingin mempelajari ilmu hitam itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.